Halo sobat, saat ini penggunaan aplikasi pertemuan online sedang banyak digunakan. Ya, apalagi sedang banyak sekolah di rumah ataupun misalkan bekerja dari rumah, sehingga aplikasi-aplikasi pertemuan ini sangat banyak digunakan. Aplikasinya saat ini banyak sekali ya yang berkembang, apakah itu Google Meet, Skype, ataupun mungkin menggunakan WhatsApp, bahkan Telegram gitu ya, itu mulai bisa untuk digunakan untuk pertemuan secara online. Ya, di Indonesia sendiri yang terkenal itu adalah aplikasi Zoom, ya aplikasi Zoom Meeting. Untuk Zoom Meeting ini bisa menggunakan perangkat smartphone gitu ya, dari Android ataupun Apple ya. Terus juga bisa menggunakan juga komputer atau laptop seperti itu. Namun ketika menggunakan perangkat seperti smartphone dan juga laptop ya, untuk terkait audionya sendiri itu ada beberapa kendala. Ya, biasanya dari speakernya itu mungkin volumenya terbatas ya, apalagi mungkin kalau laptop kadang-kadang memang suaranya tidak sekencang speaker aktif ataupun tidak sekencang smartphone gitu ya. Permasalahan kedua dari segi mikrofonnya sendiri, kadang-kadang tidak semua smartphone ataupun semua laptop itu mempunyai mikrofon yang bagus, sehingga kadang-kadang suara kita kurang terdengar jelas oleh audiens, pun juga sebaliknya. Kalau misalkan speaker perangkat yang kita gunakan ini kurang bagus, kadang-kadang suara dari peserta pertemuan online yang lain itu kadang-kadang tidak terdengar oleh kita. Salah satu solusinya ini bisa diatasi dengan menggunakan headset ya. Yang paling murah itu bisa menggunakan headset bawaan dari smartphone ya, headset apa ya, headset earbuds ya. Iya headset earbuds ya modelnya yang kecil. Nah, namun kendalanya memang kalau di model headset earbuds ini dia tidak mempunyai tombol mute gitu. Ataupun kalau misalkan headset untuk bisnis ataupun untuk game, dia mempunyai fungsi mute sehingga memudahkan saat kita ingin mengaktifkan ataupun menonaktifkan mikrofon kita tanpa harus menonaktifkannya atau mengaktifkannya menggunakan smartphone ataupun laptop yang kita gunakan. Nah, tentu headset ini masih tetap ada kekurangannya ya. Selain tadi tidak semuanya mempunyai fungsi mute ya, mute buttonnya. Headset ini biasanya terbatas oleh kabel gitu ya, sehingga kita kurang leluasa untuk bergerak. Apalagi jika kita melakukan pertemuan online, konferensi online, atau rapat online, ataupun kelas online di rumah, itu biasanya banyak kendala ya, mulai dari suara yang gaduh, ataupun misalkan banyak gangguan juga, misalkan apakah perlu ke toilet gitu ya, ataupun misalkan anak sedang menangis, kita perlu mengasuh anak terlebih dahulu gitu ya, ataupun kadang-kadang ibu-ibu mungkin lagi masak dan sebagainya. Jika menggunakan perangkat headset yang berkabel ini, kendalanya kita kurang leluasa, tetap harus berada di sekitar gadget kita. Kita kurang bisa aktif bergerak sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya di rumah. Ada alternatif lain yaitu menggunakan headset Bluetooth ya, saat ini sedang marak juga adalah headset earbuds ya. Namun kekurangan headset ini itu biasanya tidak ada tombol mute-nya gitu ya, karena memang ini diperuntukkan biasanya untuk olahraga ya. Jadi kekurangannya ketika tidak ada tombol mute-nya, meskipun kita bisa aktif leluasa bergerak gitu ya ketika misalkan melakukan pertemuan online di rumah gitu. Namun ini kita kurang bisa menjaga privasi karena kita speaker harus selalu on kalau kita memang perlu untuk merespon. Ataupun kalau misalkan speaker dimatikan, ketika kita memang perlu waktunya untuk berbicara kepada peserta yang lain, kita akan kesulitan gitu ya, kurang responsif. Kita harus mendekati gadget terlebih dahulu untuk mengaktifkan tombol mute-nya atau menonaktifkan tombol mute-nya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, diperlukan headset wireless gitu ya, dan ada fungsi tombol mute-nya. Nah, kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh salah satu produk headset, Bluetooth headset ya dari Empow. Ini adalah tipenya Empow H5 Pro Bluetooth Business Headset.
Kita melihat di sini, ini mungkin modelnya BH, kode ininya ya, kode produknya ada BH231A ya. Ini spesifikasinya yang pertama adalah Bluetooth-nya sudah 5.0 ya, 5.0 atau 5.0 gitu ya. Call clarity ya, atau panggilan suaranya atau kualitas suaranya itu jelas gitu ya. Bisa juga untuk voice dialing ya. Mempunyai fungsi mute ya, mute garanti, dan juga jarak wirelessnya kurang lebih sampai 33 kaki. Itu kurang lebih kalau dikali 30 cm mungkin sekitar 10 meteran ya. Ini juga sama gitu ya, lihat spesifikasinya. Oke, ini sensitivitasnya ya, ini waktu pengecasannya 2 jam gitu ya. Terus juga charger yang diperlukan adalah 5 volt ya. Disarankan 500 mAh atau setengah ampere ya. Untuk charging docknya sendiri ini adalah 180 jam ya, bisa untuk 12 sampai 15 kali ngecas. Jadi si headsetnya sendiri itu ada baterainya, dan di sini ada charging docknya sendiri itu mempunyai baterainya juga. Seperti itu. Terus untuk mix sensitivity-nya ini 42 kurang lebih 3 desibel ya. Untuk talking time-nya sendiri untuk headsetnya ini adalah kurang lebih 18 jam. Cukup lama juga ya, bisa hampir seharian gitu ya. Terus untuk kapasitas baterainya sendiri, headsetnya ini adalah 3,7 volt, 180 mAh per jam. Dan untuk Bluetooth versinya sudah menggunakan Bluetooth versi 5 ya. Oke. Maaf. Kita akan lihat bagian-bagian dari headsetnya. Ya, jadi ini headsetnya. Ya, ini tidak ada speaker di sini, ini hanya bantalan di kepala. Ya. Oke. Nah, ini adalah tombol volume ya, plus minus, bisa juga untuk menggeser lagu ya. Sedangkan di sini adalah tombol panggilan ya. Ini juga berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Di sini ini mikrofonnya ya. Ada 2 ya, ada 2 lubang di sini dan di sini. Ini produknya dari Cina. Nah, ini dalam posisi seperti ini adalah posisi sedang mute ya, atau mikrofonnya mati. Nah, kalau misalkan diposisikan begini, ini adalah posisi mikrofonnya aktif ya. Ini bisa dikebelakangkan juga gitu ya. Jadi posisinya bisa di kiri, ataupun kalau misalkan ingin di kanan, ini bisa juga gitu ya. Jadi bisa kiri kanan. Nah, ini sendiri adalah charging docknya ya. Ini sudah magnetik ya. Jadi ketika ini dipasang di sini, dia otomatis ada tarikan magnetnya ya. Jadi dia langsung pas ya. Ini juga sifatnya seperti power bank. Jadi dia menyimpan daya juga. Ketika misalkan di sini dayanya udah terisi, ini bisa di charge tanpa perlu dicolokkan. Tapi kalau misalkan ininya habis, ini bisa di charge dengan menggunakan micro USB. Kalau melihat di sini ya, ini juga ada fungsi micro USB-nya juga ya. Saya belum pernah coba apakah ini untuk melakukan pengecasan ataupun bisa dikoneksikan langsung lewat kabel. Saya belum pernah coba. Oke. Nah, bagaimana dengan kualitas suara? Apakah ini bisa digunakan di smartphone ataupun di laptop? Saya sudah coba pakai headset ini untuk aplikasi Zoom di smartphone maupun di laptop, dan bisa berfungsi di kedua perangkat tersebut. Baik itu speakernya, mikrofonnya, maupun fungsi mute-nya. Bagaimana contohnya kualitas suara di smartphone maupun di laptop ya? Kita simak video berikut ini. Oke. Kali ini kita akan mencoba untuk rekaman suara, kualitas suara dari M-Palm M5 Pro lewat laptop ya. Ini pakai aplikasi Zoom Meeting. Ini kualitas suaranya.
Saya akan coba untuk merekamnya, untuk mematikan tombol mute-nya dengan mengangkat mikrofonnya ke atas. Apakah berfungsi atau tidak? 1, 2, 3. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Ya, tadi ada sempat mati ya, itu berarti fungsi mute-nya itu berfungsi. Oke, Second ini untuk percobaan kualitas suara di ini ya, di laptop ya, di laptop untuk Zoom meeting. Terima kasih. Oke, kita akan coba merekam suara dari headset Apple M5 Pro. Ini saya sambungkan ke handphone, Zoom handphone. Ini kualitas suaranya seperti ini. Kualitas suaranya seperti ini. Nah, saya akan coba fungsi mute-nya ya. Saya akan coba angkat mikrofonnya ke atas. Apakah mute-nya berjalan? 1, 2, 3, saya matikan. Cek, 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 cek. Oke, barusan tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi ya. Jadi ini berfungsi juga di handphone, fungsi mute-nya. Saya juga sudah coba di laptop dan juga berfungsi fungsi mute-nya. Oke, ini sangat berfungsi sekali untuk saat Zoom meeting ya. Kita tidak perlu repot untuk menekan tombol mute, ya. Cukup mengangkat mic-nya. Tadi merupakan hasil uji coba ya, menggunakan headset ini untuk aplikasi Zoom ya dengan perangkat smartphone dan juga menggunakan perangkat laptop. Tentunya setiap produk ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk Apple H5 Pro Bluetooth Business Headset ini, kelebihannya apa? Yang pertama adalah harganya dia relatif terjangkau ya dibandingkan dengan Bluetooth headset yang lainnya yang mempunyai fungsi mute ya. Karena kebanyakan Bluetooth headset ini tidak mempunyai fungsi mute. Untuk headset Bluetooth atau headset wireless yang mempunyai fungsi mute ini ya biasanya di atas 700.000 ya, yang bahkan sampai dengan jutaan gitu ya. Sangat jarang sekali yang harganya di bawah 500.000 gitu. Nah, untuk Apple H5 Pro ini relatif lebih terjangkau gitu ya, karena harganya saat pembelian ini itu di 300 ribuan gitu ya. Atau mungkin kalau dikonversi ke dolar kurang lebih sekitar $20 ya kalau saya tidak salah. Untuk headset wireless sendiri yang 700 ribuan itu spesifikasinya hanya bisa digunakan untuk laptop ya atau personal komputer ya. Tidak bisa digunakan untuk smartphone. Saya juga belum pernah mencobanya, tapi secara spesifikasi itu produknya dikhususkan untuk laptop gitu ya atau personal komputer. Dan juga cara koneksinya dia tidak menggunakan Bluetooth secara langsung ya, tapi dia menggunakan dongle ya, kayak semacam colokan USB-nya. Pilihan kedua tentunya adalah di fungsi mute-nya itu sendiri ya, ketika posisi seperti ini fungsi mute-nya gitu. Karena itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak semua Bluetooth headset itu mempunyai fungsi fungsi mute ya gitu. Kebanyakan dia hanya tidak ada fungsi mute-nya, Yang biasanya banyak fungsi mute-nya itu di headset-headset yang berkabel. Nah, ada juga yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan adalah cara mengaktifkan dan menonaktifkan mute-nya ini atau mikrofonnya ini dia adalah dengan diputar seperti ini gitu ya. Jadi ini posisi mute atau mikrofonnya mati gitu ya, dan kalau ingin mengaktifkan adalah posisinya di depan gitu ya.
Ini kelebihannya dengan mekanisme seperti ini adalah kita tahu bahwa ketika posisi ini ya di saat kita misalkan tidak melihat tidak melihat indikator apapun gitu ya, bahwa ini adalah posisi mute gitu ya. Nah, namun kekurangannya karena ini sistemnya diputar, ini agak kurang responsif ketika kita memerlukan mute dan unmute-nya gitu ya. Apalagi kalau ini digerakkan terlalu keras, kan ini ada geriginya di dalam tuh, ada geriginya. Ini berisiko cepat aus dan juga semacam koneksi tembaga di dalamnya berisiko cepat ada gangguan juga kalau misalkan menggunakan mute dan unmute-nya ini secara terburu-buru. Itu kekurangan sekaligus kelebihannya. Hal lainnya memang ini karena ini bahannya dari plastik ya, kelebihan kekurangannya mungkin memang ringan ya, tapi ini juga kalau misalkan buru-buru digunakannya ini rentan patah ya gitu. Yang ketiga adalah ini bahan si pelapis ininya ya. Bahan seperti ini memang lembut ya, dan mungkin jamak juga digunakan di headset yang terjangkau. Tapi kekurangannya biasanya umurnya nggak begitu lama ya. Kalau udah agak lama dia akan mengelupas gitu ya. Selain itu kekurangan berikutnya karena ini memang bukan untuk headset musik ya. Ini untuk headset bisnis ya. Kualitas suaranya tentu tidak akan sebagus headset untuk musik, terutama dari sisi bassnya ya. Jadi kalau ini lebih dikhususkan untuk kejernihan suara vokal yang lebih jelas. Tapi kalau untuk bassnya itu memang kita jangan mengharapkan lebih karena memang ini headset bisnis seperti itu. Kelebihan dan kekurangan lainnya ya, ini karena single sided ya, atau hanya satu sisi si speakernya ini ya. Satu sisi memang kelebihannya kita bisa mendengarkan audio dari si speakernya ini dan juga bisa mendengarkan suara di sekitar lingkungan kita ya, tanpa kita terisolasi ya dari suara di lingkungan kita. Memang akhirnya mungkin bagi yang ingin fokus untuk mendengarkan suara dari headset mungkin tidak akan bisa ya, karena ini hanya satu sisi gitu, itu kekurangannya gitu ya. Mungkin sekaligus juga ini kelebihannya gitu ya, karena kelebihannya kita tetap bisa mendengar suara di lingkungan kita. Karena kalau dua sisi, umumnya tipe-tipe headset seperti ini suaranya dari luar agak terisolasi ya, sehingga kita hanya fokus mendengarkan suara dari headset. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, rekan-rekan bisa like dan juga subscribe ya, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan mungkin jika ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.